Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melakukan suatu video tutorial untuk pemeriksaan dari joint and spine untuk skill lab mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Sesi pertama akan kita mulai dengan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas superior, mulai dari regio shoulder, elbow, wrist, and finger in manus. Pada sesi yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari hip joint, knee joint, dan juga dengan ankle maupun pada pemeriksaan medis. Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi look, feel, dan movement. Semua akan kita coba sehingga membuat mahasiswa memahami bagaimana memeriksa mulai dari look, kemudian feel, apa aja yang harus dipalpasi, apa yang dirasakan, juga dengan movementnya. Terutama kalau pada kondisi normal kita harus tahu bagaimana range of motion dari pasien-pasien yang akan diperiksa. Misalnya gerakan sendi bahu, gerakannya seperti apa, sudutnya berapa, nanti akan kita tampilkan pada video-video berikut ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk pada tutorial untuk pemeriksaan fisik skill lab untuk review dari spine atau vertebra. Untuk vertebra sendiri kita bagi mulai dari yang daerah cervical, kemudian di daerah thoracolumbar. Pemeriksaan selalu meliputi dari look, feel, dan movement. Nanti akan diterangkan bagaimana cara memeriksa dari vertebra spine, dari cervical hingga thoracolumbar, mulai dari bagaimana cara memeriksa melalui look-nya, kemudian feel-nya, apa aja yang harus diraba, apa yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan ketika meraba tersebut, kemudian juga gerakan-gerakan yang memungkinkan yang secara normal bisa diperiksa pada regio cervical maupun thoracolumbar. Pemeriksaan vertebrae akan dilakukan pada dua regio, yaitu regio cervicalis dan regio thoracalis dan lumbalis. Pemeriksaan vertebra cervicalis akan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu look, feel, dan move. Pada pemeriksaan look atau inspeksi akan dilakukan dari sisi anterior, lateral, dan posterior. Pada sisi anterior akan kita lihat pada bagian kepala dan leher, dilihat ada tidaknya torticollis, dilihat apakah ada kemiringan pada leher dan kepala ke arah satu sisi, dilihat ada tidaknya spasme otot, dilihat ada tidaknya asimetris pada wajah. Kita lihat juga apakah ada tanda-tanda thoracic outlet yang dikarenakan tumor. Kita lihat juga pada kulit, ada tidaknya inflamasi, sikatrik, maupun sinus. Pada sisi lateral, kita akan melihat ada tidaknya lordotik cervical, ada tidaknya pembengkakan pada area leher, ada tidaknya perubahan kulit seperti inflamasi, sikatrik, maupun sinus. Pada sisi posterior akan kita lihat dari prominent musculus trapezius, wasting muscle, pembengkakan, perubahan kulit seperti inflamasi, sikatrik, ataupun sinus. Lalu kita juga lihat prominent dari processus spinosus. Pemeriksaan palpasi atau feel. Posisi pemeriksa berada di belakang pasien. Hal pertama yang dilakukan yaitu identifikasi level kolumna vertebralis dengan cara palpasi processus spinalis yang paling prominent, yaitu C7. Meraba suhu kulit, hangat atau dingin. Palpasi servikal
melihat ada tidaknya nyeri tekan pada prosesus spinalis dari C1 hingga C7. Melihat ada tidaknya spasme otot mulai dari musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, dan sisi lateral ataupun anterior kita lihat musculus sternocleidomastoideus dengan cara pasien menengok ke kanan ataupun ke kiri. Pada sisi anterior, kita juga dapat memeriksa ada tidaknya pembesaran pada kelenjar tiroid. Pemeriksaan range of movement atau ROM dilakukan secara aktif tanpa bantuan pemeriksa ataupun secara pasif, yaitu dengan bantuan pemeriksa. Diamati apakah gerakan yang terjadi smooth atau terdapat keterbatasan pada gerakan karena rasa nyeri yang dapat dilihat pada ekspresi pasien. Gerakan yang pertama yaitu fleksi anterior dengan normal range 0 hingga 75 sampai 90 derajat atau dagu dapat menempel pada dinding dada. Gerakan yang kedua yaitu extension. Normal range 0 hingga 45 derajat. Pasien diminta melihat ke langit-langit. Gerakan ketiga, fleksi ke lateral dextra dengan range normal 0 hingga 45 sampai 60 derajat. Gerakan keempat, fleksi ke lateral sinistra dengan normal range 0 hingga 45 sampai 60 derajat. Gerakan kelima, rotasi ke lateral dextra dengan normal range 0 hingga 75 derajat. Rotasi ke lateral sinistra dengan normal range 0 hingga 75 derajat. Tes khusus pemeriksaan servikal. Compression test. Pemeriksa berdiri di belakang pasien dengan pasien pada posisi duduk. Kedua tangan pemeriksa diletakkan di atas kepala pasien, lalu menekan ke bawah. Hasil positif bila pasien merasakan nyeri di sepanjang daerah servikal. Spurling test. Pemeriksa berada di belakang pasien dengan pasien pada posisi duduk. Pasien diminta untuk rotasi servikal dan lateral fleksi ke arah yang sakit. Lalu kedua tangan pemeriksa diletakkan di atas kepala pasien dan menekan ke bawah. Hasil positif bila pasien merasa nyeri mulai dari leher menjalar ke bahu. Distraction test. Tangan pemeriksa bagian palmar diletakkan di bawah dagu pasien dan tangan pemeriksa yang lain diletakkan di bagian occiput pasien. Kemudian dilakukan distraction. Hasil positif bila pasien merasa lebih nyaman atau enak. Pemeriksaan vertebrae thoracalis dan lumbalis akan dilakukan dengan 3 tahap yaitu look, feel, dan move.
Pada look atau inspeksi akan dilakukan dari 3 sisi, yaitu posterior, sisi lateral, dan sisi anterior. Inspeksi atau look pada sisi posterior, dilihat apakah ada shoulder imbalance, dilihat apakah bentuk dinding toraks dan lumbal normal atau simetris, dilihat apakah ada konveksitas yang abnormal seperti pada skoliosis, dilihat ada tidaknya rib hump yang dapat diperjelas dengan cara pasien membungkuk atau posisi Adam forward, lalu dilihat ada tidaknya pelvic tilt, diraba pada ujung sias, apakah ada kemiringan atau tidak. Dilihat ada tidaknya perubahan pada kulit seperti inflamasi, sikatrik, sinus, ataupun tanda khusus seperti cafe au lait. Dilihat juga pada ekstremitas, ada tidaknya wasting pada otot-otot gluteus, hamstring, dan juga gastrocnemius. Dilihat ada tidaknya deformitas pada anggota gerak bawah seperti panjang kaki, apakah simetris, atau ada tidaknya genu varus maupun valgus. Inspeksi atau look pada sisi lateral, dilihat apakah vertebra torakal dan lumbal normal dengan ada tidaknya kifosis torakal maupun lordotik lumbal. Dilihat juga ada tidaknya acute short angle kyphotic atau yang sering kita sebut gibus, yang sering ditemukan pada pasien dengan tuberkulosis tulang. Inspeksi atau look pada sisi anterior, dilihat ada tidaknya shoulder imbalance, dilihat ada tidaknya asimetris pada dinding dada, dilihat ada tidaknya asimetris pada panggul seperti pelvic obliquity, dilihat ada tidaknya perubahan pada kulit seperti tanda-tanda inflamasi, sikatrik, maupun sinus. Dilihat ada tidaknya deformitas pada ekstremitas inferior seperti genu valgus ataupun genu varus. Pemeriksaan palpasi atau feel pada regio torakal dan lumbal. Dilakukan palpasi sepanjang prosesus spinosus untuk mengetahui ada tidaknya nyeri tekan, bony landmark, ataupun gibus. Dilakukan pula palpasi pada daerah paravertebrae untuk mengetahui ada tidaknya nyeri tekan, spasme otot, massa, juga perubahan suhu pada kulit yang abnormal.
Pemeriksaan range of motion atau ROM. Pemeriksaan untuk fleksi anterior dengan normal range 0 hingga 90 derajat. Pada pasien non-obes, fleksi dapat sampai menyentuh di bawah lutut. Gerakan kedua, extension dengan normal range 0 hingga 30 derajat. Gerakan selanjutnya yaitu fleksi lateral dekstra dan sinistra dengan normal range 0 hingga 30 sampai 40 derajat. Gerakan selanjutnya, rotasi dekstra dan sinistra dengan normal range 0 hingga 45 derajat. Tes khusus. Yang pertama, plumb line. Dilakukan menggunakan tali dan bandul. Tali diposisikan pada prosesus spinosus C7 hingga bandul pada gluteal fold untuk mengukur keseimbangan tulang belakang dan kesegarisan dari T1 hingga S1. Schober test dilakukan dengan cara membuat 2 titik pada regio lumbal dengan jarak 10 cm. Kemudian pasien diminta untuk fleksi anterior, lalu dilakukan pengukuran ulang. Pada pasien normal akan terjadi penambahan jarak hingga 5 cm. Baik, itu tadi adalah pemeriksaan untuk tulang belakang atau vertebra. Dan video ini kita buat pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, sehingga kita tetap mengupayakan jaga jarak, menggunakan masker, dan juga rajin cuci tangan. Dan mudah-mudahan video ini akan memberikan manfaat untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga PPDS Ortopedi dan Traumatologi. Terima kasih.